Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, para pemirsa fanpage Markas Inayah yang sama berbahagia. Insyaallah pada pagi hari ini di Arab Saudi atau siang waktu Indonesia, kita akan membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul Rasulullah Ekonom Ulum, ya. Perlu kita sampaikan, ya, kita tekankan bahwa julukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul, ya, dan bukan seorang pakar ekonomi atau ekonom. Dan julukan ini kalau kita berikan kepada Nabi, ya, Nabi adalah ekonom, maka itu adalah intiqas fi maqamin nubuwah. Itu seakan-akan menurunkan derajat beliau dari Nabi menjadi seorang pakar ekonomi saja, ya. Namun karena keparipurnaan beliau, ya, sebagai manusia dan disokong oleh wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau bergelut di dalam dunia ekonomi, maka beliau bisa meletakkan dasar-dasar dan pondasi-pondasi yang dimana berikutnya akan menjadi pondasi dan dasar-dasar dalam ekonomi Islam, ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan, bahwa Nabi kita adalah Nabi dan Rasul dan bukan seorang ekonom atau orang yang bergelut dalam dunia ekonomi. Namun karena keparipurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan sokongan dari wahyu, maka beliau ketika menggeluti hal ini, beliau bisa lebih dari orang yang lain. Para jamaah sekalian, ya, dua hal yang dibutuhkan oleh negara, dan ini sangat penting, yaitu adalah politik dan ekonomi negara. Jikalau salah satunya pincang, maka bisa dikatakan bahwa sebuah negara itu adalah sebuah negara yang pincang juga. Olehnya ekonomi, ya, dunia perekonomian merupakan dunia yang sangat diperhatikan oleh Islam. Islam tidak menyuruh kita untuk menjadi orang kaya, ya. Tidak menyuruh kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tidak juga menyuruh kita untuk menjadi orang yang fakir, ya. Kita disuruh untuk menjadi orang yang pertengahan. Karena prinsip dari harta itu adalah yang mendasari syariat Islam. Harta itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah khalifah, ya, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mewarisi bumi ini. Makanya dunia bukan tujuan utama, ya. Makanya kita tidak disuruh untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita disuruh semangat untuk mencari harta, seakan-akan engkau, ya, hidup selama-lamanya. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surganya. Olehnya, ya, kalau kita lihat di kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita merenungi, ya, mentadabburi dari kisah dan sirah Nabi kita dapati kadang beliau berada pada kondisi yang sangat kaya, ya. Ketika beliau menikahi Khadijah dan sebagainya, ya, maharnya bagaimana, ya, ketika menikahi sahabat, bahkan beliau sempat di akhir hayatnya, ya, ketika di akhir hayatnya beliau mengatakan bahwa bagi yang memiliki utang silahkan datang kepada saya, nanti saya akan melunasi utangnya. Dan juga sampai pada tahap di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak menyala api dalam rumahnya selama 2 bulan berturut-turut. Di sini kita lihat bagaimana perputaran roda ekonomi yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan tujuan itu, ya, yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih mengedepankan bagaimana kondisi ekonomi negara Islam yang ingin beliau bangun, ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memulai
eh, pengalaman beliau dalam dunia perekonomian, ya, ketika memang sudah masih kecil, yang dimana kaum Quraisy itu memang sudah terkenal dengan eh, adat mereka dalam melakukan jual beli. Dalam melakukan proses jual beli. Dalam surah ya yang terkenal, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, ya. Orang Quraisy memang dahulu sering melakukan bepergian dalam melakukan perdagangan. Di sampingnya sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW itu diberi amanah untuk melakukan gembala domba, ya, yang dimana di situ melatih kesabaran, ya, dan melatih banyak hal, yang dimana di situ ada hikmah. Para nabi dan rasul itu kebanyakan dari profesi mereka adalah pengembala. Kemudian beliau berlanjut ke perniagaan, ya. Terus diajar, ya, sampai di bawah untuk dalam safar untuk berniaga, ya, khusus untuk berniaga. Ketika rihlat asy-syita'i was-sayf, ya, ke Syita itu ke negara Syam kalau tidak salah, ya, dan di ke negara lain pada musim panas. Dan bahkan kisah yang masyhur, ya, kisah yang terkenal bagaimana paman beliau, ya, Abu Talib mengajak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil untuk ke sebuah perjalanan perniagaan, dan di situ ada kisah yang terkenal, ya, pendeta Buhairah yang melihat Nabi dan melihat ciri-ciri kenabian dan sebagainya. Nah, dari sini kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah kecil, dari sejak kecil memang sudah masuk, ya, dan berkecimpung dalam dunia perniagaan, yang dimana ini merupakan salah satu juga landasan dari perekonomian seseorang, ya, seseorang. Sampai pada tahap Rasulullah sudah sampai sangat matang dalam berniaga dan dijuluki Al-Amin, orang yang amanah, yang dimana amanah ini akan menjadi landasan perekonomian Islam ke depannya. Dan yang meletakkan ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pada tahap seorang saudagar kaya raya dari kalangan wanita menyukai Nabi kita Muhammad SAW karena keamanahan beliau dan kepiawaian beliau dalam berniaga, sehingga ketika diamanahkan oleh wanita ini, yaitu Khadijah, Khadijah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda yang tidak pernah beliau dapatkan sebelumnya, ya. Dalam akadnya beliau dengan Khadijah, yaitu akad Murabahah, ya, atau Mudharabah, Aisyah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ya, dan ditambah lagi dengan sifat amanah Nabi kita Muhammad SAW yang membuat Khadijah tertarik dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya beliau dinikahi, dan banyak yang mengatakan bahwa hanya satu wanita yang tidak dipoligami Nabi selama hidupnya, yaitu adalah Khadijah radhiyallahu anha, dan ini sudah sangat terkenal di kalangan kita para penuntut ilmu, ya. Para jamaah sekalian, perlu kita tekankan bahwa fondasi dari perekonomian itu adalah orang-orang yang mau bekerja, ya. Dan ekonomi itu tidak dibangun atas dasar orang malas yang tidak mau bekerja, ya. Olehnya, kalau kita lihat dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita itu tidak kenal namanya pengangguran, ya. Nabi itu tidak pernah menganggur, selalu mengisi waktu-waktu beliau dengan sesuatu yang bermanfaat, baik itu dunia atau akhirat, ya. Kita lihat dari sejak kecil, ya, beliau sudah memang dilatih untuk, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan kaum Quraisy pada zaman itu, yang dimana kaum Quraisy itu juga pada zaman itu memang terkenal dalam kepiawaian mereka dalam mengatur harta, ya, dan berniaga, ya, dan mengatur perekonomian yang terjadi. Olehnya, ketika musim haji, kaum Quraisy diberi amanah untuk mengambil air, memberi makan para hujjaj, ya, para orang-orang yang berhaji, ya, karena kepiawaian mereka dalam mengatur hal tersebut. Nabi kita tidak pernah mengenal namanya pengangguran, ya. Bahkan dari sejak kecil beliau memang sudah dilatih untuk menjadi pengembala dan menjadi
pedagang. Bahkan hal ini terus berlanjut sampai Nabi kita diutus. Bahkan setelah diutus pun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, bahkan mengurus urusan kaum muslimin. Beliau sendiri yang menggali parit, beliau sendiri yang menggali parit. Di sini kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal yang namanya pengangguran, diam di rumah, rebahan, Dan ini merupakan pelajaran bagi kita, Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga dan sebagainya, tetap melakukan amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang setidaknya bisa mengisi waktu, agar tidak kosong, Bagaimana Nabi mengumpulkan kayu bakar sendiri, dan bagaimana Nabi mengisi waktu-waktu di rumahnya dengan berkhidmat kepada keluarga-keluarganya, membantu keluarganya, mencuci baju dan sebagainya, Ini merupakan pelajaran yang sangat besar, yang merupakan dasar dari perekonomian Islam, bahwa kita harus tetap bekerja dan tidak membiarkan diri kita larut dalam kekosongan dan pengangguran. Para ulama mengatakan bahwa kekosongan itu, nganggur itu enak, bahkan bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Karena pentingnya, para jamaah sekalian, ketika Nabi kita sudah diutus dan berada dalam fase Mekah, kita lihat di sini bagaimana para kaum kafir Quraisy, ketika mengetahui bahwa ada beberapa sahabat yang saudagar seperti Abu Bakar, seperti Ali dan sebagainya, mereka berusaha memboikot perekonomian kaum muslimin yang memang pada saat itu kekuatan ekonomi mereka sudah tidak ada dan ingin diboikot. Perekonomian kaum muslimin pada fase Mekah memang sangat lemah. Karena kenapa? Fokus mereka fokus mereka bukan di situ. Ditambah lagi ketika ada pihak rezim kaum kafir Quraisy yang memang sengaja untuk memboikot dan menghalang-halangi jalannya dakwah. Di antara yang mereka boikot adalah perekonomian kaum muslimin. Bahkan di antara poin-poin yang mereka lontarkan dalam proses boikot tersebut, alla yashtariya minhum wala yuba'u lahum. Tidak boleh kaum Quraisy itu melakukan proses jual beli dengan kaum muslimin, dan itu adalah salah satu boikot ekonomi yang sangat parah. Olehnya karena tekanan-tekanan ini, maka dan dengan datangnya pada musim haji beberapa utusan dari kota Yathrib yang sekarang adalah kota Madinah, melihat dakwah Nabi dan sebagainya, dan mereka juga mengetahui bahwa akan ada Nabi diutus dengan kabar dari kaum Yahudi, maka mereka semangat dan bersiap untuk menerima Nabi dan para sahabatnya untuk ke Yathrib atau ke Madinah yang kita kenal. Para pemirsa sekalian, itu tadi adalah fase Mekah, yang dimana kondisi perekonomian yang memang bukan merupakan sesuatu yang sangat penting dan urgen, karena dakwah tauhid di situ masih sangat digencarkan. Kita pindah ke marhalah Madinah, fase Madinah, yang dimana fase Madinah ini merupakan fase, bisa dikatakan adalah fase mendirikan sebuah negara Islam, negara Islam yang menerapkan syariat-syariat dan kaidah-kaidah Islam yang dibawahi, yang dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah, dan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, seandainya kita mempelajari bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah negara, membangun sebuah perekonomian, yang dimana para jamaah sekalian, beliau membangun ekonomi di tengah masyarakat yang perekonomiannya memang sudah lemah, di tengah negara yang tandus, negara yang terkenal miskin, dan tidak dan dipandang sebelah mata oleh negara-negara sekitar, Negara Romawi, Rum pada saat itu, Kisra pada saat itu tidak mau
membuang-buang tenaga untuk menjajah negara tersebut karena memang tidak ada apa-apa yang mereka punya. Namun dengan kepiawaian beliau dalam bidang tersebut yang memang sudah dilatih dan ditempa dari sejak kecil dan ditambah dengan sokongan dari ilahi, ya, dari wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menerapkan, ya, bisa menaruh landasan-landasan pokok dari perekonomian Islam, ya, perekonomian Islam. Bahkan, ya, para jemaah sekalian, beliau bisa menaruh, ya, landasan-landasan yang dimana perekonomian Islam itu memiliki dua sifat yang sangat krusial, ya, memiliki dua landasan yang penting. Yang pertama adalah merupakan sistem ekonomi yang realitas, ya, yang sifatnya kenyataan, ya, nyata, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar, tidak idealisme yang sangat tinggi sehingga melupakan realita yang ada berupa kefakiran, kemiskinan, dan permainan-permainan yang terjadi di bawah. Namun di satu sisi, ya, perekonomian Islam adalah sistem perekonomian yang menjunjung tinggi akhlak, ya, yang dimana ini tidak didapatkan dalam sistem perekonomian yang ada di luar sana, ya, tidak menjunjung tinggi sebuah akhlak yang dimana mereka membolehkan segala cara, ya, untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Namun dalam Islam, ya, para jamaah sekalian, dan ini diletakkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada unsur penipuan, ya, tidak ada unsur spekulasi, tidak ada unsur pengendapan, ya, dan sebagainya, yang dimana ini merupakan asas, ya, tujuan atau pondasi dalam sebuah perekonomian. Apa pondasi dari sebuah perekonomian adalah sifat amanah tersebut. Ketika Anda memasuki pasar, ya, yang terkenal dengan sifat jujur, maka Anda akan memasuki pasar tersebut dan menghindari pasar yang tidak bersifat, yang ada permainan di dalamnya, ya. Oleh karena itu, ya, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, melihat pasar, ya, ada pasarnya orang Yahudi, ya. Nabi kita mengatakan, hadza laisa bisu, ini bukan pasar kalian. Kemudian beliau menuju ke satu tempat yang strategis, yang dimana beliau mempertimbangkan banyak hal, diantaranya posisi yang memungkinkan untuk didatangi oleh para pedagang. Beliau mengatakan, hadza suqukum, ini adalah pasar kalian, dan dimana pasar itu berusaha untuk istiqlal, ya, independen, tidak bercampur dengan pasar orang Yahudi, yang dimana permainan mereka akan riba itu sangat banyak, ya, permainan, dan ini sangat berbeda dengan apa yang akan ditanam oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sistem ekonomi yang realitas, namun juga menjunjung tinggi idealitas, ya, menjunjung tinggi sebuah akhlak dalam berekonomi. Dalam permasalahan fikih, para jemaah sekalian, kalau kita merujuk ke buku-buku fikih, Islam bukan agama, ya, bukan agama yang hanya beribadah saja, bahkan menjunjung tinggi dan membahas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi. Olehnya banyak, ya, pembahasan dalam fikih yang berhubungan dengan hal itu, seperti zakat, ya, kafarah, ya, bahkan jual beli secara umum, ya, muamalah itu sudah bagian dari perekonomian. Bahkan di luar itu, ya, ketika Anda membahas tentang pernikahan, maka di situ ada tentang nafkah, tentang mahar, dan sebagainya, dan diatur sedemikian rupa oleh fikih dan secara umum adalah syariat kita, agar sesuai dengan pondasi-pondasi perekonomian yang diusung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih, para jamaah sekalian, sifat-sifat perekonomian yang diusung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, para jamaah sekalian, bahwa yang menjadi pondasi dari perekonomian Islam adalah kita ini adalah khalifah, ya, pengganti yang bertanggung jawab untuk mengurusi bumi ini, ya, yang dimana nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya harta itu bukan milik kita, ya, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta bertujuan untuk
mendorong kita ya untuk lebih berbuat lebih baik dalam urusan dunia dan akhirat ya, dan juga merupakan pondasi ekonomi Islam ya. Selain kita memahami bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga berkewajiban untuk memperhatikan kondisi-kondisi dari sesama kita yang membutuhkan ya. Jadi bukan harta yang menjadi tujuan kita ya, tapi tujuan kita adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik hamba. Olehnya ya, ini yang menjadi salah satu dari poin penting dalam perekonomian Islam. Kita tidak menjadikan harta itu bagian dari harta kita, namun harta hanyalah sebatas alat untuk khidmat kita menjadi hamba yang lebih baik, baik itu dalam urusan dunia dan kita memperhatikan semua kebutuhan kita dan kebutuhan orang-orang lain, dan menyokong kita agar menjadi hamba yang baik dalam urusan akhirat kita ya. Kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka pertama tiba di Madinah, ya, apa yang menjadi pekerjaan beliau ketika tiba di Madinah, ya. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ya. Jadi beliau menyatukan, bisa dikatakan menyatukan kekayaan yang ada, ya, menyatukan kekayaan yang ada. Di lain sisi, dalam sisi sosial, Rasulullah juga menyatukan persaudaraan antara kedua kubu tersebut, ya, sampai pada tahap di mana ada beberapa sahabat yang memang ingin mentalak istrinya untuk diberikan ke sahabat yang lain. Madinah pada saat itu, para jamaah sekalian, ya, merupakan daerah, ya, yang mata pencaharian utama dari penduduk Madinah adalah berkebun, ya, dan itu berkebun kurma, dan pasar-pasar itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Kaum muslimin, ya, atau bisa dikatakan kaum Ansar sangat sedikit, ya. Melihat hal tersebut, maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan, ya, kedua kubu ini, Muhajirin dan Ansar, agar jumlah kaum muslimin dan kedekatan mereka menjadi satu dan besar, sehingga bisa mengalahkan kekuatan yang ada pada saat itu, yaitu kaum Yahudi, yang memang kaum Yahudi dari dahulu sangat merupakan kaum yang sangat cerdas, ya, dan bisa di lain sisi adalah cerdik. Unsur praktek riba mereka yang terapkan, ya, sehingga karena penyatuan antara dua kaum Ansar dan Muhajirin ini menjadi sebuah kekuatan yang dimana perekonomian itu tidak akan bangkit ketika hanya dipegang oleh 1-2 orang, ya. Perekonomian ini merupakan roda yang berputar, yang dimana kekuatannya itu berasal dari banyak orang dan banyak tugas yang diberikan kepada mereka. Dan ini kalau kita lihat, ya, dalam proses penyatuan mereka, persaudaraan mereka ini antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, kita bisa lihat bagaimana konsep menyamaratakan sumber daya yang ada, ya. Kepemilikan disamaratakan, ya. Tidak menjadi la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, agar harta itu tidak menjadi perputaran di antara hanya orang-orang kaya di antara kalian, ya. Olehnya banyak setelah namun, ya, pada satu sisi kaum Muhajirin memiliki wibawa tersendiri, ya. Mereka diajar untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Olehnya ada satu kisah yang sangat menarik yang bisa kita sebutkan di sini. Abdurrahman bin Auf itu ketika dipersaudarakan dengan salah satu kaum Ansar, ya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah muhajir, ya, orang yang datang dari kota Mekah, dan Sa'ad bin Rabi' ini adalah kaum Ansar, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa orang kaum Ansar ini
mendahulukan saudaranya di kaum meskipun pada tahap mereka juga dalam kesulitan. Nah, Sa'ad bin Rabi ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya ini orang paling kaya di Ansar ya. Saya akan bagi 2 hartaku ya, setengahnya saya dan setengahnya kamu. Dan saya juga punya 2 istri. Kamu lihat mukanya. Ini sebelum diterapkan ayat hijab. Sebutkan namanya, nanti saya talak ya. Kemudian kalau sudah selesai iddahnya, kamu bisa menikahinya. Tapi Abdurrahman bin Auf karena kewibawaannya mereka ya, dan bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang menahan diri, Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik ya. Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Dalluni ala suq ya. Tunjukkan saya pasar. Mana pasar? Fama raja'a hatta istaqdala aqitan was-sumna ya. Abdurrahman bin Auf ini sampai bisa mendapatkan makanan pada hari itu hanya karena pergi ke pasar pada satu hari ya. Maksudnya dan Abdurrahman bin Auf ini sampai pada titik ya, kaum muhajir yang tidak memiliki harta sampai di Madinah, dullani ala suq ya, tunjukkan saya pasar, dan menjadi di antara para sahabat yang sangat kaya ya. Ini bagaimana ya menyemangati kita untuk semangat mencari rezeki untuk anak dan keluarga kita, namun tidak juga lepas ya dari idealisme kita sebagai seorang hamba dan idealisme kita ya, sebagai seorang manusia, yaitu yang manusia yang berwibawa. Para jamaah sekalian ya, Nabi juga sebagai orang yang mahir dalam hal ini ya. Sudah kita katakan di awal tadi ya, bahwa kita tidak menjuluki Nabi adalah seorang ekonom ya. Beliau adalah Nabi dan Rasul, namun karena keparipurnaan beliau sebagai seorang Nabi, beliau bisa melejit dan handal dalam bidang ekonomi, ditambah lagi dengan sokongan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga dalam ekonomi Islam ya, Nabi menerapkan sebuah konsep, yaitu konsep harta yang halal ya, konsep harta yang halal, di mana perputaran harta pada saat itu ya di kaum Madinah, bahkan sebelum Islam datang ya, bahkan di kalangan kaum Ansar tersebut ya, itu adalah mereka tidak melihat bagaimana harta itu datang dan pergi. Nah, Nabi kita menanamkan konsep tersebut, bahwa harta itu harus didapatkan dengan cara halal dan dikeluarkan dengan cara yang halal. Olehnya Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak hadis dalam hal tersebut, dan hadis ini rata-rata memang dikeluarkan di fase Madinah. Nabi kita berusaha untuk mensucikan ya modal-modal kaum muslimin dan mensucikan perniagaan-perniagaan yang ada ya, dan tidak menerima harta-harta kecuali harta-harta yang halal. Maka Nabi kita ya banyak mengharamkan beberapa proses ya jual beli atau dagang yang beredar pada saat itu. Seperti misalnya beliau mengharamkan jual beli khamar ya, beliau mengharamkan jual beli babi ya. Beliau juga mengharamkan proses penimbunan yang dimana bisa merusak ya harga dalam sebuah pasar. Bahkan sampai pada tahap ya, Nabi kita melarang untuk menjual buah ya yang belum matang di atas pohonnya. Karena kenapa? Bisa jadi buah tersebut jadi buah atau tidak ya. Bisa jadi buah tersebut matang atau bisa jadi tidak matang. Dan pembeli merasa dirugikan kalau misalnya buah itu tidak matang atau rusak ya. Makanya Nabi kita melarang untuk melakukan proses jual beli terhadap buah yang dimana buah tersebut belum matang dan berada di atas pohonnya. Para jamaah sekalian ya, ini adalah konsep yang sangat konsep yang sangat baik ya, mendapatkan harta yang halal dan dikeluarkan dengan cara yang halal. Kaum Madinah dahulu ya, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau datang, dan pada saat di awal-awal datang, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi kita datang ke Madinah ya,
kanu akhbathun nas kaila, ya. Kaum Madinah itu karena pengaruh juga dari kaum Yahudi merupakan orang-orang yang paling buruk dalam melakukan timbangan dalam proses jual beli. Maka Allah pun menurunkan ayatnya wailul lil mutaffifin, ya. Sungguh celaka orang yang bermain dalam timbangan, ya. Sampai pada tahap Nabi itu membaca ayat tersebut, pergi ke pasar-pasar, ya, benar membacakan ayat tersebut agar mereka suci dari perbuatan-perbuatan yang bisa, ya, merusak proses jual beli mereka, bahkan bisa merusak konsep ekonomi yang beliau usung, ya. Kemudian para jamaah sekalian, ya, Nabi kita juga dalam ekonomi Islam, beliau juga menerangkan apa sih, ya, tugas dari harta tersebut, ya, dan apalah hak-hak dari harta tersebut, ya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa harta tersebut hanyalah bagian dari alat untuk kita gunakan, ya. Namun alat bukan hanya sekedar alat, ya. Nabi kita Muhammad SAW karena ketika mengetahui bahwa harta itu ada yang miliki dan pemilik itu memiliki hak, ya. Olehnya dengan kepiawaian beliau, ya, dan disokong oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan dan menaruh hukuman-hukuman bagi orang yang berusaha untuk merusak harta tersebut atau mengambil dari pemiliknya. Misalnya ada hukuman khusus untuk orang yang mencuri harta, ya. Ada juga hukuman untuk orang yang merampas harta dan sebagainya. Yang dimana semua itu adalah bagian dari bagaimana syariat menjaga harta. Dan menjaga harta merupakan satu dari 5 kaidah asal syariat yang dijaga, ya. Jadi ada menjaga nyawa, ya, menjaga akal, ya, menjaga harta dan sebagainya. Dan itu menjaga harta merupakan salah satu bagian dari hal yang dijaga oleh syariat kita. Para jamaah sekalian, ya, kepiawaian beliau dalam bidang ekonomi membuat beliau sangat perhatian dengan pasar, ya. Dan beliau juga selain membangun sebuah pasar, beliau juga mengawasi pasar tersebut, ya. Yang dimana pasar itu merupakan bagian dari ekonomi masyarakat yang ada, ya. Di antara rahasia, ya, bagaimana pasar di Madinah itu bisa teratur karena Nabi kita Muhammad SAW menaruh adab, ya, nilai-nilai yang dimana nilai-nilai tersebut berhubungan dengan nilai-nilai akhirat, ya. Dan di satu sisi ketika terjadi pelanggaran, maka Nabi kita Muhammad SAW menaruh hukuman dan melakukan pengawasan terhadap pasar tersebut, ya. Nabi kita pertama, ya, memilih pasar yang independen, yang berdiri sendiri dan tidak ikut dengan pasar-pasar yang ada, yaitu pasarnya kaum Yahudi, yaitu yang pertama. Kemudian beliau juga menanamkan bagaimana sifat amanah itu merupakan bagian dari konsep seorang muslim dalam melakukan proses jual beli, ya. Dan beliau juga, ya, yang melakukan pengawasan, ya, muraqabah, karena pasar pada saat itu hanya sedikit, jadi beliau bisa langsung melakukan pengawasan. Ketika fase pembebasan kota Mekah, mereka Rasulullah SAW menunjuk, ya, para sahabat untuk mengawasi pasar di Mekah dan menunjuk beberapa para sahabat untuk mengawasi pasar-pasar di Madinah, ya. Dan menunjuk juga ada seorang wanita seorang wanita untuk menjadi pengawas pasar dalam sebuah pasar, ya. Dan ini kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya sebuah nabi yang beribadah saja, namun merupakan nabi yang paripurna, ya, sosok yang paripurna, dan beliau sangat paham, ya, bagaimana kondisi sebuah negara itu memang dipegang oleh roda ekonomi dan perpolitikan, ya.
para jamaah sekalian ya, kemudian ya, di antara hal-hal yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu adalah pengarsipan, ya, pengarsipan. Kitabatu duyun. Ketika sebuah pasar sudah besar, yang tentu utang mengutang akan sangat banyak ya. Olehnya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang ya. Bahkan dalam ayat hutang itu kita diperintahkan untuk mencatat utang-utang tersebut agar bisa menjadi bukti di kemudian hari, dan juga untuk mempermudah urusan di kemudian hari ketika terjadi sebuah percekcokan mengenai hal tersebut. Nah, tidak hanya utang yang dicatat, namun berkenaan dengan hutang ini Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada para pembeli, ya, para penjual ya, mohon maaf, para penjual untuk bersifat dermawan dan murah hati kepada orang yang memiliki hutang. Ya. Kalau misalnya pemilik yang memiliki hutang ini ya tidak bisa membayar, maka kita sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ketika ada orang yang tidak bisa membayar hutang, ya maka tangguhkanlah hutangnya sampai dia bisa membayarnya. Namun di satu sisi para jamaah sekalian, Nabi kita juga ya, paham bahwa kalau dibiarkan seperti ini maka akan terjadi ketimpangan sosial, ketimpangan dalam hal tersebut. Olehnya Nabi kita Muhammad SAW juga dalam sebuah hadis mengatakan ya, min khiyarin nas ahsanuhum qada'an, ya, di antara manusia yang paling baik adalah yang paling baik dalam membayar hutang ya. Bahkan ya sampai mengancam orang yang memiliki hutang dan bisa membayarnya namun tidak membayar-bayarnya, maka itu adalah sebuah perbuatan zalim. Ya, jadi satu sisi Nabi kita menganjurkan untuk orang yang pemberi hutang menangguhkan hutang ketika terjadi kesulitan. Di sisi lain, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh untuk orang yang memiliki hutang untuk membayar hutangnya. Ya, sudah tersambung lagi ya. Ya. Kita lanjutkan para jamaah sekalian, tadi sempat terputus. Ya. Pengharaman riba ya. Konsep ekonomi Islam yang sangat terkenal sampai dunia sekarang adalah mengharamkan riba, karena prinsip dari riba itu adalah menyerap kekayaan yang ada dan menjadikan kekayaan tersebut milik hanya sebagian orang ya. Dan penyerapan tersebut tanpa sebab yang sangat berarti. Tidak ada pertukaran yang dilakukan. Misalnya seseorang melakukan riba ya, emasnya lebih satunya kurang, ya itu merupakan hal riba, karena emas yang lebih itu merupakan bagian riba, sebuah pertukaran yang tidak memiliki alat tukar, ya, tidak ada mukabilnya kata para ulama. Dan ini adalah praktek yang diterapkan sangat luas oleh masyarakat Yahudi ya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya ya Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk mensucikan pasar-pasar kaum muslimin dari hal-hal yang berbau seperti ini, yaitu mengambil kekayaan dan menyerap kekayaan dari banyak orang dan dijadikan untuk satu orang saja ya, atau dalam orang-orang tertentu saja. Kemudian para jamaah sekalian ya, di antara hal-hal yang menjadi konsep perekonomian Islam adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW
menaruh prinsip bahwa seorang muslim ya yang ingin memiliki ekonomi yang kuat itu tidak boleh nganggur, ya, tidak boleh tinggal diam di tempatnya, ya. Dalam Al-Qur'an, wa huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas permukaan bumi ini, wa kulu min rizqih, makanlah dari rezeki apa yang terdapat dalam bumi tersebut. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah salat Jumat, ya, pergi menyebar di muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam berupa proses jual beli, niaga, atau keterampilan dan sebagainya. Pokoknya carilah, ya, rezeki-rezeki Allah. Bukan sudah sholat Jumat tidur, ya, ya, bukan sholat Jumat tidur, ya. Itu pun tidak apa-apa, ya, tidak mengapa dan hukum fikihnya. Namun perintah ilahi memerintahkan kita secara istihbab atau sunnah untuk menyebar di muka bumi ini. Nabi kita juga mengajarkan kita agar tidak menganggur, ya. Itu tadi dalam Al-Qur'an, ya. Nabi kita dalam hadis-hadisnya menyebutkan, ya, ma akala ahadun ta'amin qattun khairan min ayyakula min amali yadihi, ya. Maka tidak ada makanan yang paling bagus, ya, kecuali makanan yang merupakan hasil dari buah tangan orang tersebut, ya. Nabi kita lanjutkan, wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud, ya, itu makan dari hasil buah tangannya beliau sendiri. Beliau adalah orang yang pandai dalam dunia pandai besi, ya, dan melakukan itu, dan hasilnya beliau bisa beliau pakai untuk membeli makanan. Kemudian, ya, Nabi kita pernah juga mengatakan bahwa la ayyahtiba ahadukum hazmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'a. Nabi menanamkan konsep ini, ya. Kalau seandainya kalian, ya, pergi sendiri mengumpulkan kayu bakar, ya, dan ditaruh di punggungnya, ya, mengangkat kayu bakar tersebut, itu lebih bagus, ya, daripada kalian pergi meminta-minta seseorang yang mungkin kalian diterima dan alhamdulillah, tapi atau ditolak, dan ketika penolakan tersebut maka wibawa seorang muslim akan jatuh, ya. Nabi juga pernah mengatakan la yagrisul muslimu gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insan wa la dabbatan wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah, ya. Seorang muslim tidaklah menanam sebuah tanaman atau melakukan menanam di sawah atau menanam di kebun, ya. Ada yang makan dari situ, baik itu manusia ataupun hewan, maka itu adalah bagian dari sedekah, ya. Maka di sini kita lihat, ya, bagaimana Pak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan sifat bekerja bagi kaum muslimin, dan bukan menanamkan hanya tinggal di rumah, ya, rebahan dan sebagainya, ya. In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasila. Seandainya, ya, dunia ini akan kiamat sebentar lagi, dan di tangan kalian ada sebuah fasilah. Fasilah itu adalah tunas, ya, tunas dari pohon kurma. Fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyaf'al. Seandainya kiamat sudah dekat, ya, dan ada tunas di tangan kalian, maka tanamlah tunas tersebut. Kita akan, kalau pikiran kita yang pikiran manusia yang sangat pendek dan dangkal, udah mau kiamat, ngapain tanam pohon tersebut, masih tunas lagi, ya. Besok kiamat, tanam sekarang, apa yang mau kita petik, ya. Namun kalau kita lihat, ya, para jamaah sekalian, kita mentadaburi hadis tersebut, tadaburnya bukan hanya sebatas kita menanam kemudian mengambil buahnya, bukan. Namun konsep bahwa seorang muslim adalah seorang muslim yang mau bekerja dan memberi manfaat, meskipun manfaat tersebut hanya sedikit. Manfaatnya itu minimal tunas itu bisa hidup, ya, merasakan kehidupan walaupun sementara, ya. Dan untuk kita sebagai seorang muslim, ya, kita bekerja, ya, bekerja untuk menjadi muslim yang kuat, ya. Muslim yang kuat itu tentu lebih baik daripada muslim yang lemah, ya, para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi juga menanamkan konsep bagaimana manusia itu sehat, karena manusia, ya, seorang muslim merupakan roda dari roda-roda perputaran ekonomi. Olehnya Nabi kita
menyuruh kita untuk menjadi muslim yang sehat, ya, muslim yang berobat, ya, dan juga menanamkan prinsip bahwa muslim itu adalah bagian dari bangunan, ya. Satu bagian yang merasa sakit, maka semua akan merasa sakitnya, ya. Kemudian para jamaah sekalian, ketika perekonomian sudah tumbuh, ya, ketika perekonomian sudah tumbuh, maka tentu penyetaraan kekayaan itu sangat penting. Olehnya Nabi kita Muhammad SAW dengan sokongan ilahi mensyariatkan agar kita membayar zakat, ya, agar tidak menjadi harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya. Namun para jamaah sekalian, konsep ekonomi juga memperhatikan, ya, kepemilikan seseorang. Ketika kita mewajibkan zakat, bukan berarti kita mengambil semua hartanya. Nabi kita mengatakan, wa iyyakum wa qaraima amwalihim, dan jangan ambil harta-harta mereka yang paling berharga. Kalau kita minta, ya, misalnya orang memiliki 100 ekor onta, wajib untuk mengeluarkan sekian ekor onta, ya. Jangan kalian ambil onta yang paling mahal, ya. Ambil yang tengah-tengah, ya. Dan jangan juga ambil yang paling buruk, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil yang paling mahal karena ada hak dari orang yang mengeluarkan zakat, namun ambil yang tengah-tengah, ya. Olehnya itu ada sifat pertengahan, ya, agar harta itu tidak menjadi perputaran antara orang-orang kaya sehingga orang miskin tidak mendapatkan bagian, namun hak-hak orang kaya juga diperhatikan, ya. Jadi perekonomian Islam sangat seimbang, ya, memperhatikan hak orang kaya dan juga hak orang miskin. Namun para jamaah sekalian, ketika terjadi ketimpangan, ya, yang dimana ketimpangan tersebut harta berputar di antara orang kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kira-kira sifat mubazir pada orang kaya akan menjadi-jadi, ya. Sifat mubazir dalam orang kaya menjadi-jadi. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memberikan petunjuk bagaimana seorang muslim yang ideal, ya, yang ingin memiliki perekonomian yang kuat, tidak melakukan tadzir, ya, tidak melakukan proses, tidak mubazir dalam hartanya. Para jamaah sekalian, dua sifat yang menjadi atau dua ciri yang menjadi ciri landasan dari perekonomian Islam ini yang diusung oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau adalah sosok yang paripurna, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi dan akan kita sebutkan di akhir, bahwa perekonomian Islam adalah perekonomian yang dibangun atas landasan realitas dan idealisme yang penuh akhlak, ya. Realitas, ya, berarti bahwa tidak menerapkan idealisme yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diterapkan, ya. Itu makna dari realita. Dan akhlakiyah, ya, dan merupakan sifat perekonomian yang menjunjung tinggi sifat akhlak, yang dimana sifat amanah, ya, merupakan landasan dasar dalam sebuah perekonomian, ya. Ketika perekonomian dipenuhi dengan orang-orang yang tidak amanah, maka sudah dapat dipastikan perekonomian akan menjadi perekonomian yang pincang, ya. Kita lihat bagaimana sebuah negara, ya, yang dipenuhi dengan para koruptor, ya, sampai negara bisa bangkrut, ya. Di sebuah negara bangkrut karena terlalu banyak koruptornya, ya, dan ini sudah terjadi, ya, dan sudah kita saksikan bersama bagaimana sebuah negara bangkrut, ya, didemo oleh warganya, ternyata pemimpinnya sudah lari, ya. Nah, ketika dua ini seimbang, dan ini merupakan konsep dasar dari ekonomi Islam, maka insya Allah perekonomian kaum muslimin bisa menutupi semua kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan. Kita lihat bagaimana zaman, ya, Nabi kita Muhammad SAW dan zaman para khalifah dan setelahnya, dan zaman-zaman para dinasti keislaman setelah itu, bagaimana mereka bisa
melakukan banyak hal dalam sisi ekonomi dan tidak terlalu bergantung dengan negara-negara lain. Bahkan bisa dikatakan tidak terlalu bergantung dengan masyarakatnya. Ya. Ketika zakat, ya, dan sedekah-sedekah itu dapat diambil dari masyarakat dan diolah dengan baik oleh pemerintah dengan sifat amanah tersebut dan realita yang ada, kepiawaian mereka, maka mereka bisa menutupi semua kebutuhan. Bahkan sampai pada titik di mana salah satu dari raja Islam, ya, khilafah, salah satu kekhalifahan, mereka tidak mendapatkan orang miskin lagi untuk mendapatkan zakat, ya. Mereka membuang makanan tersebut ke gunung-gunung agar mereka bisa mengatakan bahwa jangan sampai ada satu ekor burung pun yang lapar di negara kaum muslimin, ya. Para jemaah sekalian, ya, kita di penutup ini kita sampaikan bahwa perekonomian Islam itu dari dahulu sudah sangat matang yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pengusungnya. Rasulullah SAW menghubungkan perekonomian ini dengan akidah, ya, dengan janji-janji akhirat yang dimana itu merupakan pendorong kaum muslimin yang sangat kuat. Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menerapkan nilai-nilai dalam perekonomian? Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menerapkan kesetaraan dalam menerapkan konsep ekonomi tersebut? Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, mengajak para sahabat untuk terus berinvestasi, ya, dan wakaf, ya, menghidupkan tanah dengan cara melakukan persawahan dan perkebunan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memuji, ya, orang yang melakukan sebuah pekerjaan dan piawai dalam pekerjaan tersebut atau profesional. Innallaha yuhibbu ya'mal abdu amalan ayutqinahu, ya. Dan bagaimana konsep ini mengharamkan riba, ya, dan melarang dari hal-hal yang sangat memudaratkan pasar ekonomi, dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melakukan proses pengawasan dalam perputaran ekonomi tersebut. Kalau kita bandingkan, ya, dengan konsep-konsep ekonomi yang ada yang diusung oleh negara-negara lain, ini tidak ada bandingannya, ya, tidak ada bandingannya. Bahkan bisa kita lihat timpang, ya. Namun sayangnya para jamaah sekalian, karena kondisi umat Islam yang ada sekarang dan kelalaian mereka, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatur perekonomian pada masa awal-awal sebuah negara, ditambah lagi negara tersebut adalah bukan hanya awal negara. Negara tersebut merupakan negara yang sangat miskin, di daerah yang sangat miskin yang tidak dilihat oleh kerajaan-kerajaan yang sekitarnya. Nabi bisa membangun sebuah perekonomian yang sangat dahsyat, ya. Nabi bahkan bukan hanya membangun perekonomian, Nabi kita Muhammad SAW menanamkan konsep, ya. Jadi membangun ekonomi itu beda dengan menanamkan konsep, ya. Menanamkan konsep yang bisa dipakai terus-menerus di semua waktu dan di semua zaman. Olehnya, ya, Nabi kita SAW mengatakan, ya, taraktu fikum syai'ain lan tadallu ba'dahu, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang dimana jika kalian berpegang teguh pada hal tersebut, kalian tidak akan tersesat. Tersesat di sini dalam hal dunia ataupun hal akhirat. Kitabullah, kitab Allah, wa sunnati, dan pedoman-pedoman hidupku, ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berkecimpung dalam dunia ekonomi. Semoga dengan ini kita bisa melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak mukjizat, dan di antara mukjizatnya adalah sokongan ilahi yang diberikan kepada beliau SAW dalam bidang ekonomi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.